notif dari sahabat podcast. Pasti lagi tayang video baru. Kira-kira apa ya? Nonton ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast, bertemu lagi dengan aku Sifatul Hasana di podcast Bincang-Bincang bareng Mahasiswa. Nah, di segmen kali ini aku akan membawakan topik yang sangat menarik dan juga dengan narasumber yang keren-keren banget. Tentunya langsung aja kita panggilkan narasumber kita hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat duduk ya. Masih Pak. Oke. Tadi kesininya macet nggak ya? Kira-kira? Lumayan. Oh, oke. Nah, teman-teman narasumber kita udah datang di sini semua. Nah, langsung aja aku akan kenalin ke kalian semua narasumber kita kali ini. Di sebelah sini ada Mas Rian dan juga Mbak Feli, mungkin bisa say hi dulu ya. Nah, mereka berdua ini dari program studi bisnis digital. Dan di sebelah kanan saya ini ada Mbak Kiki ya, sendiri tapi tetap keren ya Mbak Kiki ya. Mbak Kiki ini dari program studi pendidikan ekonomi. Oke, jadi teman-teman di segmen kali ini kita akan membahas topik tentang keterkaitan perkembangan vintage terhadap lembaga keuangan non-bank, khususnya lembaga leasing. Gimana, keren banget nggak sih ini topiknya ya? Seru ya, pasti seru ya. Oke. Sudah siap ya ini semua membantai pertanyaan dari saya pastinya. Oke. Nah, teman-teman, kalian yang nonton pasti tidak asing ya dengan lembaga leasing, udah familiar banget. Apalagi leasing ini kan telah berkembang di berbagai daerah, bukan di berbagai daerah ya, semua daerah di Indonesia itu pasti udah ada leasingnya. Nah, tapi kira-kira kalian ini udah tahu nggak sih sebenarnya konsep dasar dari leasing itu apa? Nah, langsung aja kita tanyakan ke Mbak Kiki. Oke, makasih Kak atas pertanyaannya. Makasih udah dikasih kesempatan buat datang ke sini. Jadi tentang konsep dasar leasing ya Kak ya. Jadi leasing itu atau biasa disebut itu sewa guna usaha. Nah, jadi pada dasarnya itu leasing itu adalah metode pembayaran yang memungkinkan seseorang atau perusahaan itu memperoleh barang Kak, tapi nggak bayar full di awal. Barang-barangnya itu misalnya itu kayak kendaraan, motor, mobil, mesin, atau alat buat usaha kayak gitu. Jadi itu sistemnya gini Kak, ada pihak yang menyediakan barang, itu dinamakan lessor. Nah, itu kita sebagai yang memakai barang itu disebut leasing. Nah, tugas kita sebagai leasing itu adalah membayar cicilan tiap bulannya Kak. Nah, terus barangnya itu udah boleh kita pakai, tapi status kepemilikannya itu masih milik si pihak lesornya Kak. Tapi kalau barangnya itu udah lunas, nah itu boleh sepenuhnya jadi hak milik kita kayak gitu Kak. Terus menariknya nih ya Kak, ada 3 pilihan kalau kita itu udah selesai masa kontraknya. Kayak pertama tuh, di penyewa ini boleh mengembalikan barangnya kalau kita itu udah nggak mau pakai barang tersebut. Terus pilihan kedua itu kita boleh melanjutin masa sewanya atau memperpanjang masa sewanya kayak gitu. Terus yang ketiga nih Kak, pilihannya yang paling umum banget, yaitu kita itu boleh membeli barangnya itu agar sepenuhnya jadi milik kita. Jadi intinya tuh ya Kak, leasing itu bisa dibilang tuh fleksibel sih Kak, karena kita itu bisa punya barang itu tanpa harus membayar penuh di awal, tanpa harus mengeluarkan modal yang besar gitu Kak di awal. Terus resiko-resikonya itu masih ditanggung oleh si pihak leasingnya, jadi kita itu jadi lebih aman kayak gitu sih Kak intinya. Oh, oke. Jadi teman-teman, intinya itu ya Kak, kalau aku bisa tarik garis besarnya ya, leasing itu tuh kayak perusahaan yang kegiatannya itu membiayai terhadap barang atau aset gitu yang nggak besar-besar gitu ya Kak, kayak motor, mobil gitu ya, kepada leasing atau penyewanya itu secara berangsur-angsur teman-teman. Dan di saat itu juga leasing atau penyewanya itu udah memperoleh hak guna atas barang tersebut gitu ya Kak ya. Betul, Kak. Oke, kita kan udah dengerin nih penjelasan tentang leasing. Nah, kira-kira konsep dasar dari vintage sendiri ini apa ya teman-teman? Nah, karena mungkin teman-teman di sini itu udah
udah menggunakan ya, tapi nggak tahu kalau itu termasuk vintage gitu. Mungkin Mbak Velin bisa menjawab ya. Ya, baik Mbak Siva. Terkait vintage sendiri itu tuh sebenarnya sederhana Mbak Siva. Kan vintage ini tuh gabungan antara finansial dan teknologi. Oke. Intinya ini tuh adalah teknologi yang dibuat atau dirancang untuk menyusun laporan keuangan itu tuh lebih mudah, cepat, dan lebih murah. Nah, kalian pasti tanya kan, kapan sih atau kenapa sih si vintage ini tuh malah muncul di Indonesia? Nah, aku bawa dulu ya, di zaman dahulu itu vintage ini tuh belum ada Mbak, belum masuk ini. Oke. Nah, kita tuh kalau mau minjem di bank itu ya, itu kan ribet ya Mbak Siva ya, harus bawa berkas kesana kemari, belum tentu kalau ini nanti di ACC, ya kan. Apalagi zaman sekarang itu tuh serba digital, kemudian akses juga sangat mudah. Apalagi kita tuh malesan ya, Iya. mageran, betul. Mageran, benar. Gen Z banget mageran ya Kak ya Iya. gitu. Oke. Nah, untung ada si vintage ini. Iya. Dimana nanti kita tuh bisa lewat gadget aja tuh udah mendapatkan pinjaman gitu. Oh, kalau kira-kira tuh aku kan kepo banget nih, kira-kira vintage itu tuh lahir di tahun berapa sih Kak? Kalau berdasarkan research kemarin tuh kisaran tahun 1886. Tapi, Lama ya ternyata. iya, itu tuh belum masuk di Indonesia Mbak. Oh. Masuknya itu tahun 2006 sampai 2007. Itu tuh ditandai adanya internet banking. Nah, meledaknya itu tahun 2015. Itu tuh ditandai adanya startup vintage. Itu tuh kayak pinjol gitu Mbak. Oh gitu, oke. Ternyata tuh berdirinya atau hadirnya vintage itu udah lama banget teman-teman. Bahkan 1 tahun setelah saya lahir ya udah ada vintage nih, tapi ternyata belum berkembang sepesat ini ya Mbak ya. Nah, kita udah tahu nih apa itu leasing, apa itu vintage. Nah, kira-kira di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, sejauh mana sih kolaborasi antara perusahaan leasing dengan vintage yang dapat memperluas akses pembiayaan gitu? Mungkin Mas Rian bisa menjawab ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sifatul. Jadi gini nih, Mbak Sifatul, kolaborasi antara leasing dan vintage itu, nah awalnya itu kayak gini. Leasing dahulu itu bekerja secara manual. Manual dalam arti apa? Kita datang ke kantor, bawa berkas, belum tentu disetujuin, ya kan? Ribet ya, Mas? Masih ribet belum ya? tentu yang jauh juga, Iya, jauh benar. bisa bolak-balik kan kayak gitu. Nah, dengan hadirnya vintage ini, seperti yang udah dikatakan oleh Mbak Velin. Mbak Velin ya tadi ya. Nah, vintage itu financial teknologi, ya kan? Jadi ada teknologi keuangan untuk mengatur apa? Untuk mengatur pembiayaan. Jadi kolaborasi antara mereka berdua ini menurut saya sangat bagus. Financial teknologi ini bisa melihat rekapan riwayat-riwayat pembayaran si pihak yang mau nyewa itu, kayak gitu. Semua data-data kayak misal kita mau nyewa bisa lewat scan KTP, ya kan? Iya, Terus benar-benar. dengan muka juga sudah bisa sekarang pakai muka ya kan, pakai kamera gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, sekarang kayak gitu. Nah, untuk kolaborasinya sendiri ya, yang pertama itu ada mempermudah kredit. Jadi yang dulu itu 3 sampai 7 hari kerja ngurusin berkas yang secara Benar, manual benar, itu, benar. sekarang 1 menit bisa, Oh, iya kan? hitungan menit Hitungan ya. menit sekarang kayak gitu. Praktis dan sangat cepat gitu ya. Betul. Terus dulu ya, misal ada kayak UMKM kayak gitu kan, keuangannya belum rapi, belum tertata. Sekarang dengan hadirnya vintage ini bisa melihat pembayaran, melihat rekap-rekapan. Jadi mempermudah pihak penyewa ini melihat bahwa mereka itu layak nggak sih dikasih sewaan kayak gini itu. Terus juga si pihak penyewa ini lebih nyaman dalam arti apa? Sekarang ngecek kayak cicilanku masih berapa sih? Oh iya, benar, Berapa benar kali sih. sih? Ya kan? Itu bisa langsung lewat aplikasi. Nggak wajib tanya. Iya, iya. Coba kalau tanya, wah bakalan misal rumahnya jauh. Ke situ cuma buat tanya. Capek kan Iya, kayak benar, gitu. Jadi menurutku kolaborasinya sangat mendukung sih di perkembangan zaman yang Setuju sih Mas, setuju. saat setuju. ini kayak gini. Oke, kayak gitu Mas Fatul. Oke, nah mendengar dari penjelasan Mas Rian tadi ya, aku tuh terpikir gitu, kira-kira kalau di Indonesia ini tuh contoh dari apa ya, finansial teknologi dari leasing itu apa ya?
Kalau dari leasing sendiri itu sebenarnya ada pinjaman itu tuh aplikasi Adiraku Mbak. Kalau selain leasing itu sebenarnya ada juga, itu tuh kayak pembayaran dan transfer itu bisa lewat Dana, GoPay, ShopeePay, itu kan udah biasa kita buat kita pakai ya Mbak ya. Nah itu sih. Oke, jadi ada Adiraku teman-teman. Jadi mungkin itu bisa kalian coba ya yang lagi butuh banget nih ya gitu. Nah, ternyata guys cukup jauh dan menyeluruh ya kolaborasi antara lembaga leasing dan vintage saat ini. Tentunya sejauh itu pasti ada tantangan ya, nggak mungkin berjalan semulus itu ya, karena kan itu termasuk proses perkembangan ya. Nah, kira-kira apa sih tantangan utama yang muncul ketika model bisnis leasing ini ditransformasikan dengan vintage? Mungkin Mbak Kiki bisa menjawab. Oke Kak, setelah saya mendengar yang dijelasin sama Mas Rian sama Mbak Pelin tadi ya, aku tuh mengambil kesimpulan leasing berkolaborasi dengan vintage itu tuh ada tantangan-tantangannya tersendiri. Nah, aku tuh akan jelasin 3 tantangan secara singkat aja sih itu. Kak. Yang pertama itu mulai dari regulasi. Nah, di mana leasing itu udah diawasi oleh OJK Kak. Terus leasing masuk ke vintage itu jadi regulasinya itu makin banyak gitu Kak. Kadang regulasinya itu nggak jelas sih Kak, buat perusahaan itu jadi bingung ambil standar yang mana kayak gitu. Terus tantangan yang kedua tentang keamanan data, seperti yang dibilang Mas Yan tadi, yang scan KTP kayak gitu-gitu kan, identitas orang ya itu ya Mbak ya. Nah, keamanan datanya itu sangat harus diawasin secara ketat gitu Kak oleh perusahaan leasingnya agar tidak kebobolan gitu Kak datanya. Terus tantangan yang ketiga itu resiko kredit Kak. Nah, kalau resiko kredit ini kan karena datanya diambil secara digital tadi, itu tuh kadang tuh datanya nggak akurat Kak. Itu buat kadang perusahaan leasing jadi salah ngasih pembiayaan ke orang yang mau menggunakan leasing tadi. Jadi kayak takutnya beresiko gagal bayar kayak gitu Kak. Udah sih Kak, kayak gitu sih tantangannya menurutku ya. Oke, wah ternyata tuh adanya vintage teman-teman dalam perusahaan leasing itu sangat mempermudah masyarakat dalam khususnya tuh pembayaran gitu ya, kayak yang disampaikan Mas Rian tadi, nggak usah ke kantor ya teman-teman, langsung aja praktis di aplikasi gitu. Nah, oke, mungkin ini udah sebenarnya ini sangat seru ya, tapi kita harus berujung di sini gitu ya. Aku ucapin terima kasih banget ke narasumber-narasumber yang udah mau meluangkan waktu di sini, mau kasih edukasi ke teman-teman mahasiswa yang lain gitu, ataupun siapapun itu yang melihat gitu ya. Oke sahabat podcast, mungkin cukup di sini untuk segmen kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga stay tune untuk podcast menarik selanjutnya. Bye-bye. Wah, keren banget sih ini podcastnya, bahas leasing yang udah terhubung langsung sama vintage. Keren banget sih. Itu Risa nggak sih? Riz, ini Riz. Kenapa? Motor aku mau golek dan ini mau jadi motor baru, tapi uangku harus buat semesteran, buat bayar kosan sama lainnya untuk aku kepikiran buat pinjol nih aku. Jangan Riz, pinjol itu tuh bahaya. Dengerin aku nih ya. Aku tadi itu baru aja lihat podcast yang membahas soal leasing. Dan itu tuh jauh lebih aman dan jelas Riz. Apa itu? Leasing itu pembiayaan untuk membeli barang kayak motor atau mobil dengan cara itu dicicil, di mana kamu itu bisa memakai barangnya itu dulu. Sementara pembayarannya itu bisa dilakukan bertahap sesuai dengan perjanjian yang udah disepakati antara lessor dengan leasing. Nah, lessor ini tuh adalah perusahaan yang menyewakan barang tersebut. Nah, kalau leasing ini tuh adalah penyewanya gitu. Berarti aku harus ke kantor tuh enggak? Enggak. Sekarang itu nggak perlu ke kantor, Riz. Cuma lewat HP aja, kan udah bisa tahu. Apalagi kan sekarang kan udah terhubung langsung ya sama vintage. Jadi prosesnya itu jauh lebih cepat dan lebih mudah. Kamu nggak perlu capek-capek bolak-balik. Boleh aku ajarin tentang aplikasi ini enggak?
boleh banget nih aku kasih tahu ya. Nah nih di aplikasi ini tuh ada yang namanya Adiraku. Nah isinya tuh di list ada kredit motor, ada kredit mobil, kredit checklist, solusi dana, asuransi, masih banyak banget pilihannya. Nah di sini juga kamu bisa pilih motor mana aja yang pengen kamu beli. Terus habis itu kamu juga bisa lihat cicilannya. Terus tenornya tuh juga banyak banget pilihannya di sini. Nah, udah pasti nih di sini tuh udah terjamin aman. Oke, aku langsung coba pakai HP ku aja ya. Nah, kesimpulan dari sini itu kolaborasi antara leasing dengan vintage ini membuat proses pengajuan leasing itu menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan bisa diakses lewat aplikasi. Tapi tentu aja dong pasti ada tantangannya. Kayak apa sih tantangannya itu? Nah itu kayak aturan yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, keamanan data yang harus dijaga dengan ketat, dan risiko gagal bayar yang harus dikelola dengan baik. Nah ini tuh tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian. Agar apa? Agar sistem ini tuh tetap sehat dan berkelanjutan.